Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ini nanti untuk cara penyajiannya. Ya, jangan lupa tabelnya jangan kalian kopas dari hasil outputnya si SPSS. Ya, jadi nanti dibikin tabel baru lagi dan tidak semua tabel yang ada di apa namanya? Di SPSS itu kalian masukin. Jadi nanti akan menyesuaikan sekali. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan tadi kita udah uji kan. Nanti jangan lupa ketika di tabel itu ada judul tabelnya, kemudian ada variabel ibu perokok, tidak, dan ya. Kemudian ini N ini adalah jumlah respondennya. Jadi di antara ibu yang tidak perokok itu ada 115 orang, ya, yang merokok ada 74. Dengan rata-rata berat bayi pada ibu yang tidak perokok itu 3.549 gram, bukan kilogram ya. Nah, yang ibu perokok berat bayinya itu 2.773,2 gram. Nah, nanti untuk nilai P yang kita baca adalah yang 0,009. Kenapa? Karena nanti bisa teman-teman baca di sini. Nah, ini kan ada dua signifikansi nih. Ini ada dua. Ya kan? Nah, pada label output hasil T uji independen disajikan dua jenis uji statistik. Pertama adalah uji Levene test for equality of varian. Jadi kita mau melihat varian dari dua kelompok tadi, ibu perokok dan tidak perokok itu sama nggak variannya? Ya. Nah, ada perbedaan rata-rata kedua kelompok atau tidak. Sehingga nanti jika nilai P atau sig dari si Levene test ini lebih dari 0,05, berarti varian kedua kelompok adalah sama. Maka signifikansi uji T yang dibaca adalah pada baris pertama atau equal variant assume. Jadi yang kita baca itu yang ini. Karena tadi dari equal test yang ini kita lihat bahwa ininya besar dari 0,05. Sehingga kalau dia besar dari 0,05, yang kita baca adalah equal variant assume. Paham nggak kira-kira teman-teman? Halo? Enggak, Bu. Paham nggak? Enggak. Halo, paham atau tidak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, gini. Kan kita tadi ada uji perbedaan kan? Mau ngelihat variannya dulu. Nah, tadi kan kita udah pakai tahap-tahap yang ini nih semuanya. Ya kan? Nah, kan tadi ada dua kelompok. Dia kan independen. Ada dua kelompok kan? Ada ibu yang perokok dan ibu tidak perokok. Nah, kita lihat dulu nih. Kan ini ada Levene testnya. Kita lihat dulu variannya itu sama atau enggak dari dua kelompok tersebut. Nah, yang dikatakan variannya itu sama, dianggap sama ketika nilai sig-nya ini besar dari 0,05. Paham? Paham ya? Kan nanti kita akan baca nih, ada perbedaan nggak? Hipotesis kita kan gini, ada perbedaan nggak berat bayi ibu yang merokok dan tidak merokok? Paham? Ya. Paham. Ya, hipotesis kita kan itu. Nah, kan muncul dua sig kan, teman-teman pasti bingung nanti untuk interpretasi ketika kita menguji hipotesis kita tadi, yang mana nih yang kita baca, yang ini kah atau yang ini atau yang ini, karena tadi kan ada dua kelompok yang berbeda, ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, ini untuk membantu kita melihat kelompok yang mana yang
nih, ini yang mana nih yang harus kita baca? Yang inikah atau yang ini? Paham nggak sampai di situ? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk membaca yang ini atau yang ini, kita menggunakan ini, Levin test for equality of variannya. Jadi kita lihat variannya sama atau beda. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini dijelaskan jika nilai P atau uji Levin testnya itu lebih besar dari nilai alfa, hal ini berarti varian kedua kelompoknya adalah sama. Paham? Paham. Ya, Ya, Bu. maka uji T yang kita baca adalah yang baris pertama atau equal varian assume. Paham ya ini? Nah, nanti ketika interpretasi, ini nggak perlu lagi kalian masukin. Oke? Karena cukup membaca yang ini saja untuk melihat hipotesis kita itu benar diterima atau ditolak. Paham nggak kira-kira? Paham. Nah, ini nih contohnya nih. Nih. Ini yang dibaca 0,09, dapatnya 0,9 itu 0,09 itu dari mana? Dari sini tadi. Nih. Ada 2 kan? Gitu. Oke ya, teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke ya. Kenapa bisa baca ini? Jadi kita lihat dulu Levin testnya. Ya, kalau variannya sama maka kita baca yang ini. Oke? Nah, nanti untuk membuat apa namanya? Interpretasi kita cukup seperti ini aja. Jadi nanti teman-teman baca dulu distribusinya yang di atas. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa 115 ibu yang tidak merokok mempunyai rata-rata berat bayi sebesar 3.054 gram. Sedangkan dari ibu yang merokok, mereka melahirkan bayi dengan berat yang lebih rendah, yakni 2.700 gram. Ya. Dari hasil uji T-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berat bayi dari populasi ibu perokok dibandingkan dengan ibu bukan perokok. Kenapa kita bilang apa namanya signifikan? Karena nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Oke ya. 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Sudah paham sampai di sini? Paham. Paham. Nah, untuk uji T sendiri bisa membedakan ya kapan kita pakai uji T independen dan kapan pakai uji T dependen. Sudah? Nah, kalau untuk uji T dependen, nah, untuk uji T berpasangan, jika tadi ada penjelasan kan kata saya, sebelum kalian mau melakukan uji T berpasangan, maka variabel yang akan kalian uji itu contohnya yang numeriknya, kalian lihat dulu dia distribusi normal atau enggak. Caranya bisa di analisis deskriptif. Masih ingat ya? Yang pakai kurva itu loh. Masih ingat nggak teman-teman? Nah, kalau ternyata dia tidak berdistribusi normal, maka nanti untuk uji T yang berpasangan, kalian pakai statistik non-parametrik, yaitu hasil uji Wilcoxon. Oke ya. Nah, nanti kalau untuk uji T yang dependen, kalau dia tidak berdistribusi normal juga, maka nanti kalian pakai yang namanya uji Mann-Whitney.
Paham kira-kira? Paham nggak? Halo, halo. Gimana, Bu? Paham nggak kira-kira? Nih, misalnya kita mau ngelihat dia itu berat bayinya itu berdistribusi normal atau enggak. Gimana? Di deskriptif atau frekuens? Frekuensi. Frekuens. Iya. Coba lihat dulu deh. Deskriptif. Frekuens, Bu. Poskunes nih, kortosisnya di sini. Frekuens. Kasih. Nggak tahu. Mana ya berat bayi? Berat bayi ya. Coba ya kalian tes untuk melihat distribusi normal atau enggak dari data berat bayinya. Mana sih ini kok nggak keluar ya? Kalian keluar nggak kalau pakai frekuensi yang itu? Belum, Bu, belum keluar. Apa? Belum keluar. Iya, kok saya juga nggak ini. Udah, Bu. Udah. Tadi masih proses Kurvanya tapi itu nggak gambarnya. mencong ke kiri atau ke kanan atau normal? Masih proses, Bu. Normal, Bu. Normal, Bu. Normal. Nah, kalau dia normal maka uji T independen atau uji T dependennya bisa kalian pakai gitu. Ya, kalau dia nggak berdistribusi normal, baik itu menceng ke kiri atau ke kanan, maka kalian kalau untuk uji T yang dependen, kalian pakai yang Wilcoxon. Ya, kalau untuk yang independen, kalian pakai Mann-Whitney. Oke, jadi sebelum melakukan analisis, kalian lihat dulu datanya berdistribusi normal atau enggak. Gitu. Kira-kira paham nggak sampai di sana, teman-teman? Nanti bisa kita pilih di non-parametric test. Analyze. Mana ya yang non-parametric test? Nah, di sini. Ini ada pilihannya. Kok ini nggak ada ininya ya? Non-parametric test to independent sample. Saya pakai yang ini. Nanti ini Mann-Whitney, berarti ini untuk yang si uji T independen. Kalau dia data berat bayi atau variabel independennya itu enggak tidak berdistribusi normal.
Paham ya? Halo? Ya, Bu. Oke, paham? Atau udah pusing? Insya Allah. Oh, Insyaallah apa nih? paham. Pusing. Kenapa? Paham. Insyaallah. Kecepatan. Apanya yang kecepatan? Nah, makanya saya cepat-cepat dulu biar kalian bisa gantian sama saya. Saya mau Oke, ngikutin ibu dulu, biar paham dulu. Oke, siapa yang mau praktek? Kita ulang pakai data yang ada aja. Ibu, sebelumnya mau nanya kan tadi kita kan mau nguji bayi sama yang rokok itu ya. Yang kita uji Ah, distribusi normalnya itu bayinya aja atau rokoknya juga? yang bayinya dong. Kan Bayinya aja. kemarin kan saya jelaskan. Eh, data apa sih yang bisa kita uji normalitas? Berarti data yang dalam bentuk masih numerik. Oh, Kalau yang kategorik itu dia nggak akan normal-normal. kategorik ya, Bu. Ya, jadi nanti yang kita ukur normalitasnya adalah variabel-variabel yang masih dalam bentuk numerik. Contohnya tadi tuh yang apa sih berat ibu ya? Yang 1 dan 2. Iya. Ya, HB ya. HB atau berat ibu yang datanya nggak jadi kita pakai awal. Nah, yang dihitung itu adalah dia berdistribusi normal dan tidak normalnya adalah nilai HB-nya yang masih dalam bentuk numerik. Kalau sudah dalam bentuk kategorik itu udah nggak perlu diuji normalitas lagi. Kenapa? Karena kan nilainya cuma 1, 2, 1, 2, Iya. atau 0, 1, 0, 1 gitu loh. Iya, iya, Bu. Oke, paham ya? Ya, paham, Bu. Kasih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ibu mau nanya. Nggak ada. Ada yang mau coba? Ada itu Bu, tadi siapa itu mau nanya? Siapa? Ayo, gantian. Ibu, saya mau nanya. Nah, Jadi setiap data numerik itu kalau mau dianalisis harus diuji distribusinya dulu? iya. Kenapa? Karena nanti uji statistik kita itu kan semua ada syarat. Oh iya, iya. Ya udah. Ya kan? Nah, Iya. kapan kita pakai yang parametrik dan kapan kita pakai yang non parametrik? Dulu kan waktu teman-teman belajar biostat inferensial dijelaskan nggak data yang parametrik itu seperti apa, ujinya apa aja. Terus kalau dia tidak memenuhi, maka dia bisa, kalau kalian tetap maksa pakai yang uji T, itu nggak bisa gitu. Hasilnya akan bias, nggak valid. Sehingga nanti untuk memenuhi setiap uji, dia punya masing-masing uji non-parametriknya. Gitu. Paham nggak kira-kira? Iya, Bu. Nah, paham. tadi contohnya uji T yang berpasangan, maka ketika dia tidak memenuhi syarat untuk uji T berpasangan, dia kita analisis pakai yang non-parametrik. Sehingga tadi pasangannya si uji T berpasangan itu adalah uji Wilcoxon. Tapi lihat lagi semua syarat-syarat untuk uji T itu. Kalau dia tidak memenuhi, kalian ganti pakai yang non-parametriknya. Gitu. Nah, biostat inferensial dulu nih yang main. Ya. Baru setelah itu kalian kalau di SPSS tinggal klik-klik aja setelah kalian paham semua konsepnya. Uji T berpasangan itu kapan dipakai? Uji T tidak berpasangan itu kapan dipakai? Kayak gitu. Oke, paham? Iya, Bu, paham. Oke, jadi penuhi dulu syarat-syarat untuk setiap uji tersebut, uji statistik tersebut. Ya, itu kalian bisa lihat di biostat inferensial. Ya, karena setiap uji atau uji statistik itu dia punya syarat-syarat tertentu. Misalnya kayak chi-square. Kita nggak bisa pakai uji chi-square ketika variabel independennya numerik, variabel dependennya kategorik. Ya enggak? Atau sebaliknya, karena itu hanya bisa dianalisis menggunakan uji T. Gitu. Ya, nanti
pertemuan berikutnya kita akan belajar yang uji ANOVA. Teman-teman pelajari dulu di biostat inferensial, syarat-syaratnya seperti apa. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen data, sebenarnya kalau main di SPSS, ini itu kan nggak paling gampang ya, selama kalian paham setiap konsep-konsep uji statistik itu tadi. Kapan harus pakai uji ini, kapan harus pakai uji ini. Ada syarat-syaratnya. Gitu. Nah, kemarin kan pernah saya jelasin tuh ketika di chi-square. Kalau ada selnya yang kosong atau di bawah 25%, maka dia udah nggak bisa baca chi-square itu kan. Tapi kita bacanya yang si Fisher-nya, karena udah nggak memenuhi lagi tuh si chi-square-nya itu gitu. Oke ya, teman-teman. Ada yang masih belum paham? Ada yang mau praktek? Halo? Ada yang mau coba nggak? Pada diam. Zoom-nya dari HP, Bu. Iya Bu, Zoom-nya Kenapa? pakai HP jadi nggak bisa share screen. Ya kan Zoom-nya saya dari udah pernah HP. bilang, kalau ini pakai ini aja, pakai laptop, jangan pakai HP. Kalau Kan pakai kemarin laptop saya sempat- nggak keluar Bu suaranya. Oh gitu. Berarti Iya ini nggak ada udah suaranya cukup. saya. Ini udah cukup? Apa masih mau lanjut teman-teman? Nanti saya kasih tugas aja ya, supaya kalian bisa latihan. Dan nanti setelah perkuliahan ini, tolong langsung dicobakan lagi, dipraktekkan lagi. Terus kalau masih bingung, silahkan diskusi dengan saya atau teman-teman yang lain. Ya, agar nanti semakin paham. Karena kalau penggunaan aplikasi ini kalau nggak diulang-ulang terus, biasanya pasti akan lebih cepat lupa. Apalagi pas di perkuliahan nggak ngerti kan, terus nggak pernah dicobain, jadi nggak akan ngerti-ngerti sampai akhir. Oke, gimana? Mau lanjut atau udah stop? Sudah cukup? Cukup Bu. Udah Bu. Udah. Sudah. Nanti saya kirim ini ya untuk tugas. Nanti minggu depan kita kira-kira kapan lagi ya bisa Amira? Besok bisa nggak? Bisa Bu. Nunggu kelas promkes dulu, dia kelasnya sore atau jam 1 Bu. Oh gitu. Oke, nanti saya dikabarin aja ya. Iya Karena Bu. saya ada hutang 2 pertemuan kan ya? Iya. Oke. Nanti saya tolong dikabarin saja. Nah, jangan lupa ya teman-teman, tolong setelah ini latihan sendiri. Ulang lagi ya. Modulnya sudah pernah saya kirimkan, PPT-nya juga sudah saya kirimkan. Nanti silakan latihan, cobain dulu. Kalau tidak paham, jangan sungkan untuk bertanya ya. Karena ini sangat penting, terutama nanti untuk teman-teman skripsi. Apalagi kalau kita di Kesmas itu kita akan selalu melakukan analisis-analisis data. Mau kalian kerjanya nanti di K3 lah atau segala macam, yang paling penting itu kan ketika ada informasi ada data itu tidak pernah diolah, mau dimanapun kalian kerja, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, nah si manajemen data inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi dari data. Nah, di sini jangan sampai kalian cuma paham SPSS tapi nggak ngerti kaidah dari setiap uji statistik itu. Itu nanti informasi yang disampaikan bisa bias. Gitu. Itu yang paling penting dipahami di sini. Konsepnya itu sebenarnya ada di biostat inferensial. Tapi untuk uji-ujinya yang paling cepat ya menggunakan aplikasi. Si SPSS itu sendiri hanya ngebantu kita untuk memanajemen datanya kita sehingga agar menghasilkan sebuah informasi. Hati-hati
ketika kalian tidak paham konsep, maka analisis kalian itu bisa nggak valid atau malah memberikan informasi yang salah. Ya, itu yang paling penting kalian pahami gitu. Oke. Nah, nanti setelah ini silakan langsung diskusi, boleh kalian pakai Zoom sendiri, diskusi dengan teman-teman yang lain kalau masih ada yang dirasa kurang, ya. Saya tutup ya kuliahnya. Iya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan kasih, belajar Bu. ya. Iya, Bu. Iya, Bu.